Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di channel Satu Bilah. Ini batu asahan dan ini diamond plat ya, alat asah diamond plat. Kita mau bahas keuntungan mengasah menggunakan diamond plat ini ya. Jadi ini alat asah sama seperti batu asahan ya. Fungsinya untuk mengasah. Biasanya media yang digunakan atau kompon yang digunakan ini adalah minyak. Ya, kalau batu asah biasanya ada yang pakai minyak, ada yang pakai air. Nah, biasanya kalau diamond plat ini pakai minyak. Oke, apa aja keuntungannya? Ini saya megang grid 400 dan 1000 ya. Biasa saya pakai 400 dulu baru 1000. Yang pertama, keuntungan menggunakan diamond plat. Tahan lama. Diamond plat sangat keras dan awet sehingga tidak mudah aus. Ya, jadi kalau untuk mengasah dia cukup kuat dan tahan lama. Jadi teman-teman nggak harus jadi keuntungannya bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Kemudian konsisten. Permukaan diamond plat rata dan stabil menghasilkan ketajaman yang lebih konsisten. Oke. Jadi kalau batu asahan kan kadang-kadang dia nggak rata ya permukaannya. Tapi kalau diamond plat ini dia udah pasti rata. Jadi teman-teman bisa dapat sudut asah yang lebih konsisten. Lalu efisiensi. Proses pengasahan lebih cepat karena diamond plat sangat abrasif. Jadi ini sangat-sangat abrasif dibandingkan dengan batu asahan. Jadi teman-teman bisa lebih cepat ketika mengasah. Lalu diamond plat ini juga cocok digunakan pada material apapun. Jadi serbaguna ya. Jadi mau pakai baja apapun dia bisa menggerus dengan baik. Ya, mau baja modern, baja lama ataupun baja stainless, insya Allah cepat penggerus. Yang kedua, mudah dibersihkan. Cukup bilas dengan air atau dengan alat pembersih sudah bisa bersih. Jadi gampang ya bersihnya. Tadi itu 5 keuntungan menggunakan diamond plat. Kemudian saya mau share teman-teman tips mengasah menggunakan diamond plat ini ya. Yang pertama, pilih grid yang tepat. Grid atau ukuran diamond plat, ukuran butiran pada diamond plat ini menentukan tingkat kehalusan pada hasil asahan kita. Grid kasar akan menghasilkan material yang banyak, sementara grid halus dia biasa digunakan untuk finishing atau akhir pengasahan. Jadi pilih grid yang pas untuk pisau teman-teman. Biasanya kalau tumpul banget ya, tumpul banget dia pakai yang kasar, tapi kalau nggak terlalu tumpul dia pakai grid medium. 1000 cukup ya. Yang kedua, tips menggunakan atau tips mengasah menggunakan diamond plat. Pertahankan sudut asah. Sudut asah yang konsisten sangat penting untuk mendapatkan hasil yang baik dalam mengasah. Jadi sudut asahnya pertahankan ya. Jadi jangan sampai naik turun ya. Stabil. Kalau 20 20, kalau 17 17 derajat. Lalu tekanan yang merata, lakukan tekanan yang merata saat menggesekkan pisau pada diamond plat. Tidak terlalu keras yang bisa merusak mata bilah atau tidak terlalu lembut yang membuat mengasah menjadi lama. Jadi perhatikan juga tekanan saat mengasah menggunakan diamond plat. Oke, itu yang perlu diperhatikan. Pilih gridnya, kemudian pertahankan sudut asahnya, lalu stabilkan tekanannya, lalu bersihkan diamond plat secara berkala ya, karena kalau kotor itu dia jadi kurang abrasif, kurang bagus. Jadi harus dibersihkan, selesai mengasah dibersihkan, atau sebelum memulai juga dibersihkan. Lalu awali grid kasar. Oke, ini yang ke 1 2 3 4, yang kelima. Awali grid kasar ya, awali dengan grid kasar, bisa dengan 400 atau 250. Lalu yang keenam tipsnya,
jangan terburu-buru ya. Mengasah itu harus sabar, harus bertahap, dari grit kasar dulu, kemudian grit medium, lalu grit halus. Jadi teman-teman, dan itu setiap tahapannya harus benar. Grit kasar harus grit kasar hasilnya bagus, grit medium hasilnya juga harus bagus, dan grit halus juga harus bagus. Jadi teman-teman harus perhatikan, harus sabar dalam mengasah pisau. Kemudian juga teman-teman juga yang harus diperhatikan ya, ketika ini sebenarnya secara umum sih, ketika mengasah teman-teman harus perhatikan teknik asah yang benar. Jadi teman-teman bisa belajar ke teman atau lihat tutorial seperti di contohnya channel 1 Bilah ya. Jadi cara mengasah yang benar itu seperti apa, teman-teman bisa cek, bisa perhatikan. Jadi nanti skill teman-teman bisa lebih bagus. Atau mungkin teman-teman bisa gunakan alat bantu ya, alat bantu yang membuat teman-teman lebih mudah dalam mengasah, lebih konsisten sudutnya. Teman-teman bisa cari alat bantu saat mengasah. Dan yang paling penting yang harus diperhatikan adalah keamanan dalam mengasah. Jadi selalu berhati-hati ya, kalau perlu gunakan sarung tangan anti gores, dan pastikan pisau dalam kondisi aman, tidak sampai menyakiti teman-teman sendiri atau orang lain. Oke, cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan ikuti terus channel 1 Bilah.